Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang mulai hari ini hingga 2 minggu ke depan. Siap-siap 6 golongan penerima bantuan sosial ini diprioritaskan, ditidaklayakkan sebagai penerima bantuan sosial. Artinya untuk tahap selanjutnya kemungkinan besar tidak lagi bisa menerima bantuan PKH, bantuan BPNT, bantuan KIS PBI ya sahabat YouTube. Nah, kira-kira informasinya seperti apa? Simak terus videonya. Jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang bergabung dan baru kenal dengan channel Diari Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari Bansos dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari Bansos ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang mulai hari ini di tanggal 15 Mei tahun 2023 hingga 2 minggu ke depan. Siap-siap 6 golongan penerima bantuan sosial ini diprioritaskan, ditidaklayakkan sebagai penerima bantuan sosial. Artinya di tahap berikutnya tidak akan lagi mendapatkan bantuan sosial PKH atau BPNT atau KIS PBI ya sahabat YouTube. Nah, kira-kira informasinya seperti apa? Simak terus videonya. Nah, sahabat YouTube, sudah menjadi kebiasaan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia bahwasanya acuan penyaluran bantuan sosial adalah data DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial yang dikelola oleh Pusdatin Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, untuk memvalidkan data penerima bantuan sosial tersebut supaya menghindari para penerima bantuan sosial ini tidak tepat sasaran, maka Kementerian Sosial Republik Indonesia meminta kepada masing-masing pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk melakukan updating ataupun pemutakhiran data dari data DTKS itu setiap bulan tentunya. Nah, tidak terkecuali di bulan Mei ini, bahwasanya untuk proses penidaklayakan BNPA para penerima bantuan sosial baik itu PKH, BPNT maupun KIS PBI dilakukan mulai dari tanggal 15 Mei tahun 2023 hingga nanti akhir Mei tahun 2023, tepatnya ya kurang lebih 2 minggu ke depan ya sahabat itu. Nah, sebenarnya untuk bantuan KIS PBI ini proses verifikasi dan juga pengusulannya ataupun penidaklayakannya dilakukan di awal bulan mulai dari tanggal 1 hingga tanggal 10 ya sahabat itu. Sedangkan untuk bansos PKH dan juga BPNT ini dilakukan proses penidaklayakan ataupun pemutakhiran datanya setiap tanggal 15 hingga tanggal 28 sampai tanggal 29 setiap bulannya. Nah, di bulan Mei ini tentunya nanti akan dilakukan di hari ini, mulai hari ini ya, tanggal 15 hingga 2 minggu ke depan ya sahabat YouTube, yang dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah, mulai dari operator 6NG desa hingga operator 6NG supervisor yang ada di dinas sosial kabupaten atau kota secara berjenjang tentunya. Dan masyarakat juga bisa melakukan sanggahan ataupun melakukan usulan untuk bantuan sosial PKH ataupun BPNT mulai hari ini juga hingga 2 minggu ke depan ya sahabat YouTube. Nah, tentunya bukan hanya proses usul sanggah, proses foto geotagging itu juga berpengaruh terhadap nantinya keberlangsungan bantuan sosial diterima atau tidak oleh para penerima bantuan sosial atau KPM ya sahabat YouTube. Belum lagi di beberapa bulan kemarin pemerintah melalui BPS ini melakukan Reksosek ya sahabat YouTube, di mana kemungkinan besarnya data hasil Reksosek itu akan sinkron dengan data DTKS, yang mana nanti di situ ada foto
rumah, dan foto rumah ini meliputi foto depan, samping, kemudian ruangan hingga kamar mandi. Dan apabila didapati hasil data Reksosek tersebut, si KPM ataupun masyarakat yang didata itu sudah menunjukkan layak ataupun mampu sejahtera, maka tidak lagi mendapatkan bantuan sosial. Dan kemungkinan besar KPM yang terindikasi seperti itu, bantuan sosialnya tidak lagi dicairkan karena sudah terindikasi mampu berdasarkan hasil data Reksosek ya, seperti itu. Karena salah satu tujuan adanya data Reksosek tersebut adalah untuk menjadikan satu data untuk menjadikan bantuan ataupun program perlindungan sosial itu lebih tepat sasaran lagi, seperti bantuan PKH, BPNT, BLTDD, dan juga bantuan-bantuan yang lainnya ya, seperti itu. Nah, dikutip dari sumber resmi surat dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, bahwasanya selain hal-hal tersebut ada 6 golongan para penerima bantuan sosial yang diprioritaskan untuk ditidaklayakkan di 2 minggu ke depan, mulai hari ini di tanggal 15 Mei tahun 2023. Nah, 6 golongan tersebut, yang pertama adalah penerima bantuan sosial yang tercatat sebagai aparatur sipil negara atau ASN atau PNS ya, sahabat YouTube, atau P3K. Nah, ini golongan yang sangat diprioritaskan untuk ditidaklayakkan sebagai penerima bantuan sosial. Kemudian golongan kedua adalah tenaga kerja dengan upah di atas upah minimum provinsi atau UMP atau upah minimum kabupaten atau kota atau istilahnya UMK. Jadi kalau ada KPM yang bekerja di sebuah perusahaan mungkin atau sebagai buruh pabrik dan sebagainya yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan itu memiliki gaji di atas UMP atau UMK, maka menjadi KPM yang diprioritaskan untuk ditidaklayakkan sebagai penerima bantuan sosial ya, seperti itu. Tentunya di 2 minggu ke depan ini. Kemudian golongan ketiga adalah KPM yang sudah meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris atau kakak tunggal ya. Kemudian golongan berikutnya adalah KPM yang memiliki jabatan atau usaha yang terdaftar pada database administrasi hukum umum atau AHU. Nah, ini biasanya KPM yang apa istilahnya, dia KTP-nya itu dipinjam untuk memiliki usaha atau mendirikan usaha atau CV ya, sahabat itu. Kemudian golongan berikutnya adalah KPM yang tergolong mampu berdasarkan data di BPJS Ketenagakerjaan. Dan ini bisa juga termasuk KPM yang terindikasi mampu berdasarkan hasil foto geotagging pos ya, kemudian berdasarkan data Reksosek juga bisa ya, sahabat itu. Kemudian golongan terakhir adalah pendamping sosial yang juga mungkin saat ini masih ada yang tercatat sebagai penerima bantuan sosial juga. Nah, ini adalah KPM-KPM yang diprioritaskan untuk ditidaklayakkan di 2 minggu ke depan mulai hari ini melalui menu ketidaklayakan 6NG yang dikelola oleh operator 6NG desa ataupun operator 6NG supervisor yang ada di dinas sosial kabupaten atau kota ya, sahabat itu. Jadi sudah jelas ya, sahabat itu, 6 golongan yang diprioritaskan untuk ditidaklayakkan sebagai penerima bantuan sosial. Nah, itu informasi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video dari Bansos terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.